Ya itu yang diomongin sama si pengacaranya si Kace kan goblok. Aman kok Indonesia kok. Cuma si Paul saja yang bikin masalah. Kan bangsat biadab ini pengacaranya kan goblok kan. Goblok. Salah mereka ngomong gitu. Terus mau diredam. Ceritanya Kace kan mau diredam supaya jangan sampai ke dunia internasional. Si Hendro Virleoso sama si pengacaranya Kace kan goblok dua-duanya ini. Diajarin di sini 2 tahun nggak tambah pintar, tambah goblok aja tuh si Hendro Virleoso. Pak Paul Dere, lalu Pardo, lalu kita dengarkan dari Pak. Target kita Taso itu Oktober kemarin. Mudah-mudahan kita bisa 2.000 buka semua ya. Luar biasa. Sebab kalau kita belum 10.000 belum berasa. Nah, keberanian itu akan bangkit kalau orang itu rasional ya. Mulai banyak orang rasional, mulai banyak orang masuk, mulai berpikir dengan logis. Karena apa? Nggak lapar. Jadi nggak ada yang dihasut buat menjara, buat apa itu ya. Itu semua itu ya, semua itu sudah terukur dan strategi ya. Kasih makan supaya jangan mudah dihasut, diprovokasi. Orang-orang yang kenyang itu nggak mudah diprovokasi. Kedua ya, kita harus punya balai pengobatan supaya jangan orang itu sampai putus asa ya, dan kemudian dia melawan pemerintah. Nah, dalam keputusasaan itu karena sakit, orang sakit itu bisa putus asa. Ketiga, kita harus punya LSM, LBH ini, supaya hal-hal yang tidak benar ini ada wadah, ada yang mensokong. Kita nggak cuma teriak-teriak di sini, tapi ada yang kerja, ada yang membela orang-orang yang ngerti hukum. Kita dibolehkan melawan secara hukum ya. Yang kita nggak boleh itu angkat senjata bunuh orang, mukul orang itu nggak boleh. Tapi kalau melakukan perlawanan hukum itu diizinkan dalam firman Tuhan itu. Contohnya Lukas 18. Kita boleh melakukan perlawanan secara hukum. Lawan yang keras. Ya, boleh. Ya Anda harus belajar itu. Ya, batas-batasnya itu makanya harus cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan. Batas-batasnya kita di mana dan yang tidak boleh di mana. Salah ini, bodoh nih pendeta-pendeta ini. Takut-takutin kok mau. Lawan secara hukum, jangan takut politik lah apalah, goblok ditakut-takutin Kamarudin mau. Lawan, nggak ada urusan politik, nggak ada urusan siapapun. Ini sudah zamannya. Saya dari anak saya masih kecil saya bilang, zaman papa, orang melanggar hukum itu bangga. Zaman kamu nak, jangan pernah melanggar hukum. Dan tiba-tiba kami pindah ada di Eropa ya. Anak saya lebih taat hukum dari saya. Saya kadang-kadang masih tutup mata gitu. Anak saya enggak sama sekali, benar-benar disiplin sesuai dengan orang-orang gaya hidupnya orang di sini, disiplin. Hukum itu panglimanya kita untuk kita bisa hidup selaras. Nah kalau hukumnya jadi diselewengkan kayak di Indonesia, kapal wedan kok nggak berani sama mualaf center kok. Kan lucu kan orang-orang kayak gini, dia kayak somat dibiarkan berkeliaran. Kayak si Hani Christian Mualaf Center, ini harusnya Mualaf Center ini menjadi organisasi terlarang ini. Ya ini Kapolri kalau punya titit jadikan, ya kan? Saya nggak punya titit Kapolrinya ini. Nah kita berharap nanti kita bikin class action, ya kita bisa masukkan juga nih Mualaf Center ini ya, digarap juga ini. Kurang ajar sekali. Oke ini Pak Paul Dere dulu Amerika, lalu ini ya Bang Aldo, lalu Pak Putih. Silakan Pak Paul Dere. Salam semuanya, Pastor. Shalom, Pak Paul Dere, luar dari biasa. Dari hari ke hari kita menikmati hal-hal yang tidak beradab. Aduh, suguhan-suguhan kebiadaban. Suguhan-suguhan kebiadaban itu makin nampak menjelang tahun 2024. Tapi saya pikir itu kayak mualaf itu kan under ininya semua kaki tangannya MUI, Pak. Jadi mereka tuh udah terprogram, Pak. Ya, ada hal-hal ini kayaknya ada yang munculin masalah umpamanya kayak Mbak Sukma pindah agama jadi mereka udah benar-benar terorganisir, Pak. Sedangkan kita sebagai umat yang lain non Islam itu benar-benar dibawa ke suatu suasana yang gimana ya, stres, menjengkelkan. Nah kita adanya Galarua ini, Pak, ya mulailah putar otak bagaimana caranya supaya hal-hal itu nggak akan terjadi lagi di Indonesia. Ya Pak Paul kan udah bilang, usahakan class action itu harus
Harus Pak, karena udah fakta sih. Kalau kita masih semua diem, akhirnya nanti korban berjatuhan, ya kan? Ya class action harus benar-benar Pak jadi target utama kita. Kalau enggak gimana mau maju? Saya khawatir gini loh Pak. Karena bangsa-bangsa lain yang mengalami perang saudara itu Pak, itu akhirnya maju Pak. Karena pihak-pihak yang berselisih ini kan ngotot. Gue yang benar, enggak, lu salah, gue benar. akhirnya perang saudara Pak. Kita kan nggak mau Pak. Tapi keadaan yang harus begitu, sehingga kedua belah pihak akan berpikir, iya ya, kalau perang saudara seperti kita dulu di Ambon ya, Maluku kan, perang agama istilahnya. Akhirnya mereka baru berpikir, iya ya kita nggak enak, ketakutan, terus kehidupan ekonomi nggak benar, keamanan, pembunuhan di mana-mana. Udahlah, mendingan kita damai aja. Itulah yang saya khawatirkan, Indonesia akankah masuk dalam situasi seperti itu, Pak? Karena ini sekarang kan tarik ulur semua. Iya, Pak Pol. Akan. Itu. Jadi kalau nggak begitu, Pak, ini bangsa ini nggak akan bisa maju menurut saya ya. Ya sampai negara-negara superpower pun mengalami itu, Pak. Namanya civil war itu kan. Tapi itu berapa ratus tahun yang lalu. Tapi ya ternyata akhirnya bangsa itu bisa sadar semua. Kayak kita di sini kan bukannya suku bersaudara loh. Di sini berkumpul, di Eropa di mana-mana semua suku bangsa berkumpul gitu loh. Tapi karena konstitusi dan negara itu kuat, sehingga semua orang nggak ada yang berani macam-macam di sini. Nah, sedangkan di Indonesia kan, ya namanya juga orang udah kawin mengawin ya kan, antara suku itu kan sebenarnya lebih dekat Pak. Ininya perasaan sebangsanya tuh lebih dekat dibanding bangsa lain Pak. Tapi kok karena ada usaha-usaha dari ya istilahnya kadrun-kadrun ini, sehingga mereka juga ingin bisa memegang peranan penting. Tapi kalau mereka megang negara benar, ya kita juga support ya kan. Tapi ternyata kan mereka juga inilah avanturir juga gitu. Saya kira class action aja Pak Pol, supaya Pak Pol saya ingat kalau pastor udah marah-marah saya makin bersemangat ini buat class action, Pak. Iya, kita udah waktunya, karena gimana ya? Kita tuh membuang energi, kita sampai gimana semua kita ikut prihatin. Ya mayat aja bisa digituin kan, itu bisa dimasukkan dokumentasi Pak Pol. Mayat, muka diulurin kotoran. Itu udah itu nanti waduh, kalau ke PBB Pak Pol, banyaklah kita orang Indonesia sini akan ini Pak Pol. Akan nunggulah ada Pak pendeta kita itu yang di San Francisco kan, terus Pak Maluku, Pak Robert, Pak Matias. Kita bisa, saya juga udah bicara kok di sini, tolong dong kalian tuh pendeta-pendeta di Indonesia, dari Indonesia kok cuma nonton gitu loh. Nggak ada rasa pedulinya terhadap bangsa kita. Kita di sini kalau mau dipikir jauh lebih enak hidup. Tapi kayak saya masih berpikir, karena kan kita dari kecil tuh udah melihat Pak situasi itu. Kita tinggal di Eropa atau di Amerika itu beda banget gitu loh. Ya, beda banget. Nah itulah yang kita inginin, supaya anak cucu kita nanti itu hidupnya tuh benar-benar enak gitu. Sejahtera. Iya kan, kecuali Indonesia seperti negara Afrika Pak, nggak ada hasil bumi yang bisa diandal. Ini Indonesia kaya raya loh Pak, kaya raya sekali. Ya melaratnya nggak ada sejak Islam masuk Pak. Iya, nah bagaimana kita harus para pemuka Kristen ini jangan berpikir yang gimana strategis gitu loh, harus ini supaya hal ini, karena presidennya kan udah dibilang, presidennya itu tidak ada sama sekali respon yang sangat serius gitu, iya kan? Ya paling nanti nyalain, saya apa gunanya saya dibantu oleh keamanan ini,
oleh TNI, oleh Polri. Ya masa saya mesti ngurusin itu? Kan nggak boleh begitu, Pak. Namanya anak bangsa yang lagi sakit, kan istilahnya gitu. Tubuh itu satu, tapi kalau ada anggota tubuh lain yang sakit kan pasti semua juga ikut merasakan sakit gitu, Pak Pol. Jadi class action aja, Pastor. Udah nggak usah mikir-mikir deh. Kita ntar lagi saya 70. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa. Kata Pak Tobing, kita harus meninggalkan legasi. Ya inilah caranya kita bisa untuk mengatur ini supaya negara itu nanti ke depannya bagus. Terima kasih, Pastor. Ya, jadi ini saya dari kemarin mau ngomong ini ya. Kemarin dari hari Kamis kita libur ya, Kamis, Jumat, Senin juga saya nggak bisa hadir. Ini saya mau ngomong ini ya. Lihat ya. Ini orang-orang nasionalis terpecah suaranya sekarang karena kebodohan-kebodohan. Orang Kristen sedang ketakutan, ya. Yang menebar roh ketakutan ya Gilbert, pengacaranya Saifuddin, pengacaranya sampai itu Aceh, itu menebar roh ketakutan tuh. Termasuk PGI, Pak. PGI itu menebar roh ketakutan. Jadi orang saya takut. Ini Khilafah bisa menang loh 2024 loh. Iya, kalau lihat ininya bisa, Pak. Saya dapat intelijen kuat sekali ya. Islam ini akan menguasai Indonesia 2024. Iya, bisa terjadi. Jadi, kalau di sini mah jelas banget ya, informasi-informasi teman-teman saya mau clear semua. Dosanya apa saya bilang? Kamu lihat, nasionalis nggak bersatu. Mereka berebut, ya kan? Iya. Bahkan antar sesama nasionalis saja mereka mainnya udah main keras. Dan yang ngaku-ngaku demokrasi apa segala macam, mereka akan menggunakan orang Islam juga tetap. Dan orang-orang Islamnya sudah makin kalap. Dan dia mau dengan cara apapun, dengan menggunakan sekalipun harus pertumpahan darah, mereka akan rebut di 2024. Tetapi hanya bisa dilawan dengan apa? Kalau tidak ada orang yang mudah dihasut untuk demo. Jangan sampai ada penjarahan. Ya jadi apa? Kasih makan, diakoninya gila-gilaan. Kedua, kalau orang Kristennya nggak takut, karena ada perlawanan, sehingga orang nasionalis akan sadar, dunia akan melihat. Selama ini, ya itu yang diomongin sama si pengacaranya si Kace kan goblok. Aman kok Indonesia kok, cuma si Paulus saja yang bikin masalah, kan bangsa dia ada pilih pengacaranya kan goblok kan. Goblok. Salah mereka ngomong gitu. Terus mau diredam, ceritanya Kace kan mau diredam supaya jangan sampai ke dunia internasional. Si Hendro Virleoso sama si pengacaranya Kace kan goblok dua-duanya ini. Diajarin di sini 2 tahun nggak tambah pinter, tambah goblok aja tuh si Hendro Virleoso. Ya kan? Diajarin biar pinter di sini bahwa memang ada ketidakadilan, malah takut dibuka. Kalau tidak disorot dunia internasional, emang Indonesia bisa sanggup? Udah 70 tahun aja nggak tambah bener, tambah bobrok Indonesia. Iya, jelas. Ada dunia internasional intervensi memang. Tetapi ya kalau gereja-gereja berdiakonia semua gila-gilaan, ya makin banyak orang Kristen, ya makin banyak orang Islam yang disadarkan. Mereka kebiadaban kayak Hani Kristen ini, orang Hani Kristen ini mempermalukan Islam. Justru nanti akan dihajar sendiri sama orang Islam. Betul. Masalahnya orang gerejanya saja takut. Tuh loh. Iya. Orang gerejanya saja takut. Kenapa takut? Karena nggak punya kasih. Bohong. Kalau punya kasih. Bohong kalau Gilbert punya kasih. Bohong. Kalau pengacaranya KC punya kasih. Bohong. Kalau PGI punya kasih. Pak Pol, jadi gini Pak Pol. Kan pemimpin tuh kalau dalam ini kan ada 2. Pemimpin non formal dan formal. Pemimpin formal itu ya seperti para pastor yang punya jemaat. Tapi ini yang sekarang yang harus sadar, ini pemimpin-pemimpin yang non formal tapi mempunyai jiwa nasionalis tinggi gitu untuk bagaimana caranya. Kalau pendeta kita udah nggak usah ngomongin Pak Paul. Itu udah iya, karena mereka udah sulit dirubah Pak Paul. Mereka nanti kalau mereka sadar ketika ada pembantaian besar-besaran, iya kan? Nah, baru mereka, oh iya, kami kan udah telat mikir gitu loh. Tapi kalau pemimpin non formal yang beragama di luar non muslim, itulah mereka nanti yang akan membantu Pak Paul. Tapi kalau yang bilang Islam tuh hampir semua Pak Paul. Kita kan punya temen juga banyak di seberang sana. Mereka tuh mendua hati Pak Paul. Iya. Kadang-kadang diusik harga dirinya
udah mereka langsung bilang, oh ya ini. Tapi kayak begitu coba. Semua kasus KC aja udah jelas buku kuning nggak benar, mereka masih belum sadar. Jadi masih itu aja belum sadar, masih ngomong Indonesia aman. Iya. Pengacara edan. Susah, kita begini teriak-teriak dari luar kan istilahnya. Ya mau dibilang apa? Ya kita di sini bebas berbicara, ya kan. Tapi ya itulah tadi, kalau para pemimpin non formal ini bisa sadar, itu mereka dari situlah mereka bisa disadarkan. Itu aja Pastor, thank you ya. Pertanyaannya, kalau kita nggak teriak dari luar begini ya, kita sudah selesai, nggak ada yang teriak lagi, nggak ada yang menyadarkan. Habis Pak. Habis lah. Nah, makanya harus diteriakin dari luar. Orang-orang kayak kita ini kudu teriak semua. Makanya saya senang ya, teman-teman sudah mulai masuk, termasuk Bung Beta, Pak Robert udah teriak semua ya. Memang iya, bro. Channel ini, makanya saya usahakan, cuma minta maaf 3 hari kita nggak bisa live karena memang saya udah bener-bener ya. Cuman hari Senin kita ada konsultasi hukum, hari Kamis dengan Pak Jenderal kuliah. Jadi kita sudah bikin plating begitu ya. Jadi iya Pak, kita tetap Senin sampai Jumat, hari Sabtu karena saya kadang-kadang buat tadi ya latihan musik sama buat keluarga sama buat penginjilan. Jadi kita nggak bisa live. Oke, lanjut dulu nih Bang Ardo Purba. Iya, saya maksudnya gini, sorry Pak Pol, ya, maksudnya gini. Kita lawan juga dengan doa. Maksudnya betul. Gini Pak Pol. Oh ya, dengan doa. Betul. Semua figur-figur yang kita tahu itu yang anti Pancasila, itu kita bawakan namanya. Semua kita bawakan dalam doa Pak Pol, ya kan? Ya. Kan Tuhan, ya kan? Sehingga kayak semualah yang kita tahu mereka yang anti Pancasila itu, kita harus bawakan mereka dalam doa Pak Pol. Dengan begitu Tuhan, itu aja Pastor, thank you Pastor. Setuju. Jadi harus doa ya, kita memang harus doa. Itulah sebabnya tiap pagi kita ada doa fajar. Iya Pak Pol, sorry saya jarang ikut Pak Pol. Ada 3 ya, ada 3 hal di dalam ruangan suci yang dilakukan oleh para imam, yaitu kita. 1, marturia, yaitu kaki dian. 2, diakonia, ya meja roti sajian. 3, iya, ukupan, meja ukupan, doa kita. Itu ketiganya kita lakukan. Terus Pak Pol, kita harus canangkan gini, saya lupa ayatnya di Wahyu, dibilang kata, orang penakut itu menurut ayat dia tidak akan masuk surga. Oh iya. Itu saya selalu pegang Pak Pol. Jadi kalau ya, orang kita rasa masuk kerajaan surga. Ya, tidak akan masuk kerajaan surga orang yang penakut. Ada akan bilang orang apalah segala macam di situ klasifikasinya. Itu aja Pak Pol. Thank you Pak Pol. Luar biasa.